Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dharma Yudi dengan NIM 180301142. Yang saya hormati, Ibu dosen pengampu mata kuliah Integrasi Ternak dan Perkebunan, dan yang saya banggakan teman-teman saya sekalian. Baik, pada kesempatan kali ini izinkan saya membawakan presentasi tentang peningkatan daya saing dan analisis kelayakan usaha ternak domba pada perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Asahan. Pada jurnal yang saya kutip kali ini ditulis oleh Abdul Rahman, Sarim, serta Mitra Musika Lubis. Sumber jurnal ini saya kutip dari Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat atau disingkat dengan JPKM. Di sini merupakan tugas mata kuliah Integrasi Ternak dan Perkebunan dengan dosen pengampu Ibu Tati Pidianasari, SPT MP. Baik, kita masuk ke bagian pertama yaitu pendahuluan, di mana ternak domba sebagai plasma nutfah sangat mendukung penyediaan daging nasional dalam mewujudkan peluang ekspor karena pemeliharaannya yang relatif mudah dan didukung oleh sumber daya alam dan kondisi iklim Indonesia, terutama pakan yang tersedia di perkebunan kelapa sawit serta hasil sampingan. Yang dimaksud dengan hasil sampingan di sini adalah hasil sampingan dari kelapa sawit itu sendiri yang nantinya akan kita olah menjadi pakan yang berkualitas bagi ternak. Baik, untuk keberlanjutan usaha diperlukan peningkatan daya saing untuk memasuki pasar dan menganalisis usaha ternak domba tersebut serta faktor-faktor yang mempengaruhi untuk meningkatkan daya saing. Nah, kenapa perlu dilakukan usaha dalam menganalisis ternak domba serta faktor-faktor yang mempengaruhi untuk peningkatan daya saing? Karena dengan melakukan analisis ini nantinya diharapkan kita bisa mengetahui apa saja hal yang perlu diperhatikan agar ternak domba kita mampu bersaing di pasar ekspor nantinya. Baik, selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian para penulis ini adalah untuk mengetahui potensi ternak domba pada perkebunan sawit di Kabupaten Asahan. Poin kedua adalah untuk menganalisis kelayakan usaha ternak domba di Kabupaten Asahan. Poin ketiga yaitu untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan daya saing ternak domba memasuki pasar ekspor. Baik, kita langsung masuk saja ke bagian hasil, di mana pada poin A dapat kita lihat karakteristik ternak domba. Karakteristik ternak domba yang dipelihara di daerah penelitian adalah ternak domba lokal yang dipelihara di area perkebunan kelapa sawit. Sebagian besar pakan adalah rumput di sekitar perkebunan kelapa sawit. Nah, ini menarik, di mana memang kebetulan saya tinggal di Kabupaten Asahan dan saya lihat secara visual saja tanpa melakukan penelitian bahwa banyaknya sumber pakan hijauan yang terdapat di area perkebunan kelapa sawit yang saat ini juga sudah dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar dalam memenuhi kebutuhan pakan dari ternak mereka masing-masing. Kita lanjut bahwa di sini ada data rata-rata kepemilikan 12-24 ekor, sedangkan rata-rata kepemilikan kambing domba di Indonesia sekitar 2-10 ekor per peternak. Hal ini disampaikan oleh Dependra dan Burns pada tahun 1994. Di sini maksudnya adalah rata-rata kepemilikan 12-24 ini yang dimiliki oleh orang-orang atau peternak di Asahan, sedangkan 2-10 ekor ini adalah data per peternak se-Indonesia dirata-ratakan. Langsung saja kita masuk ke poin B, di mana potensi ternak domba di Kabupaten Asahan. Pada poin A, populasi ternak domba dari 22.073 populasi ternak domba di Kabupaten Asahan, Kecamatan Pulau Bandring dan Kisaran Timur merupakan sentra ternak domba dengan jumlah populasi sebesar 3.957 ekor dan 2.279. Data ini diperoleh para penulis dari Dinas Peternakan Kabupaten Asahan pada tahun 2012. Di sini kita lihat pada poin B, yaitu sumber pakan ternak domba. Sumber pakan ternak domba di daerah penelitian berasal dari yang pertama hijauan yang tersedia di sekitar perkebunan kelapa sawit. Seperti yang sudah saya bilang tadi, cukup banyak sumber pakan hijauan di Kabupaten Asahan. Yang kedua adalah daun pelepah sawit atau hasil sampingan dari perkebunan sawit itu sendiri. Yang ketiga adalah konsentrat atau hasil sisi pabrik kelapa sawit yang semuanya mudah didapat Kabupaten Asahan. Nah, sekedar info bahwa memang karena saya tinggal di sini, saya sedikit tahu gitu. Begitu beberapa perusahaan perkebunan kelapa sawit baik itu milik negara ataupun perusahaan daerah, cukup banyak pabrik kelapa sawit. Memang di sini rata-rata seperti itu. Banyak petani sawit di daerah Kabupaten Asahan.
yang artinya juga banyak peluang masyarakat untuk mengintegrasikan dengan perkebunan. Lanjut ke poin C, di mana data produksi. Data reproduksi ternak domba di Kabupaten Asahan mendekati ideal dari jarak dan umur beranak dan juga jumlah anak yang dilahirkan atau litter size. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa data reproduksi yang dikutip oleh penulis ini bahwa Kabupaten Asahan sudah mendekati ideal dari jarak dan umur beranaknya. Lanjut ke poin C kapital, yaitu analisis kelayakan ternak domba di Kabupaten Asahan. Nah, di sini saya mengutip salah satu cara perhitungan yang diperoleh oleh peneliti, yaitu dengan metode Internal Rate of Return atau IRR, merupakan tingkat keuntungan dari investasi yang ditanamkan pada usaha. Usaha ternak domba dikatakan layak dapat dilihat dari nilai IRR-nya. Nah, ini menarik, di mana nilai IRR selalu dalam bentuk persentase dan dibandingkan dengan tingkat suku bunga bank pada saat berlaku usaha. Nah, di mana kita lihat di sini bahwa pada penelitian diberlakukan sebesar 12%. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa Kabupaten Asahan usaha ternak domba layak dijalankan karena IRR yang diperoleh lebih besar dari suku bunga, yakni 21%. Artinya ada selisih 9% di atas suku bunga yang sudah diberlakukan tadi. Makanya dibilang Kabupaten Asahan ini sudah cukup layak untuk melakukan ternak domba. Kesimpulan dari penelitian ini, di mana poin pertama, peningkatan daya saing usaha ternak domba pada perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Asahan dapat dilakukan peningkatan, yaitu dengan cara produksi dan populasi ternak. Yang kedua, dengan menjaga standar mutu dengan berat bobot minimal 25 kg. Poin ketiga adalah menjaga kontinuitas usaha. Poin kedua adalah usaha ternak domba di Kabupaten Asahan layak dikembangkan dengan hasil IRR lebih besar dari suku bunga bank. Poin ketiga, pengembangan ternak di Kabupaten Asahan berdaya saing dengan nilai DRCR kurang dari 1 atau Domestic Resource Cost Ratio, mengindikasikan bahwa pemanfaatan sumber daya domestik berpeluang untuk melakukan ekspor. Poin terakhir dari kesimpulannya adalah peningkatan daya saing ternak dapat dilakukan dengan kerjasama pemerintahan kabupaten, perguruan tinggi atau peneliti, perkebunan, dan peternak untuk menjaga populasi dan mutu ternak. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan dari jurnal ini atau penelitian yang dilakukan oleh Abdurrahman dan kawan-kawan. Jika ada kesalahan dalam saya menyampaikannya, saya mohon maaf. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat.